Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Herlina Agustiani, NIM 0429068804. Saya mahasiswi Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Serang. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan, yaitu di mana sesuai panduannya kita akan melakukan praktikum penerapan firewall jenis paket filtering. Nah, di sini saya sudah mendownload dan menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ada dua hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, perangkat lunak paket tracernya. Ini saya sudah mendownload. Yang kedua adalah file bahan praktik firewall acl.pkt yang sudah dipersiapkan dari UT sendiri. Nah, ini hasilnya ketika saya sudah mendownload dari file bahan praktikumnya. Namun ada sedikit perubahan di sini. Pada buku panduan itu kan antara router, lihat di sini, antara router 1 dan router 2 itu dihubungkan dengan kabel serial ya. Sedangkan tidak bisa terhubung jika dengan kabel serial. Jadi saya ganti dengan kabel Ethernet. Kemudian selanjutnya kita lanjut saja praktikumnya. Nah, kita lihat lagi panduannya untuk selanjutnya. Pertama kita cek dulu pada bagian router. Sudah aman. Semua terhubung. Kemudian pada persiapan sini kita sudah menginstal, terus kemudian kita sudah membukanya, kemudian kita mempelajari topologi berikut ini ya teman-teman. Alamat dari masing-masing perangkat dalam topologi. Nah, pada topologi itu kan ada 4 kelompok jaringan tuh, yang 10.0, 20.0, 30.0, dan 40.0. Kemudian di sini ada tabel alamat IP simulasi firewall menggunakan access list. Pada PC 0 kita cek dulu apakah terhubung. Pastikan dia terhubung dengan server dan FTP-nya, web dan FTP servernya. Selanjutnya ini TS dulu. Nah, ini ada tabel status konektivitas layanan. Lihat saja. Nah, kita harus memastikan kondisi awal pada topologi tersebut adalah keadaannya semua PC yang pertama itu dapat terhubung dengan web dan FTP server menggunakan protokol ICMP atau bisa disebut dengan ping ya teman-teman. Nah, kita harus memastikan hal itu dulu. Maka kita lakukan pengujian ping pada semua PC ya. Kemudian juga kita harus mengakses layanan FTP-nya. Kita satu-satu dulu ya teman-teman. Nah, kita pastikan itu dapat mengeping dulu. Jadi kita pergi. Nah, ini semua PC ini harus terhubung ya teman-teman ke
web server dan FTP servernya. Seperti itu. Kemudian kita harus cek dulu nih di router 1. Seperti itu. Kemudian di router 2 juga alamat IP address-nya kita harus sesuaikan sebelum memastikan pitch-nya itu terhubung ya, teman-teman. Di sini mungkin ada yang belum kekurangan, maksudnya kita pastikan dulu sih seharusnya. Kita cek dulu. Oke. Baik. Kita ke router 1. Config. Static. Kita masukkan di sini untuk seperti tadi yang saya bilang. Masukkan dulu alamat IP networknya, yaitu adalah alamat IP dari kita coba routingkan dulu ya routernya. Router 1 static, kita masukkan alamat networknya, alamat IP-nya, yaitu untuk network lihat dari alamat router 1 asalnya gitu, yaitu 20.0 ya, 192.168.20.0. Kemudian masnya 255.255.255.0. Kemudian next hopnya itu router tujuan, yaitu 192, alamat IP-nya 168. Yang dari router 2 tujuannya 168 iya 52. Sebenarnya ini saya sudah mencobanya dan itu betul ya terhubung. Seperti ini terhubung ya teman-teman. Lanjut, setelah ini berarti sudah. Lalu kita pastikan PC tersebut sudah terhubung melalui protokol ISMP. Baik, kita tes yaitu PC 0 dulu ya. Kita klik, kemudian desktop, command prompt, ketik ping, alamatnya itu tadi 198.20 kan ya ini tadi iya 20.10. Enter. Pengen kemudian tunggu sebentar. Ya seperti ini ya teman-teman ya jadinya. Kemudian lagi ping lagi yang
alamat IP satunya 92.168.20.5. Enter. Tunggu sebentar. Baik, request time. Nah, reply ya teman-teman ya. Itu artinya sudah terhubung. Jadi kalau sudah seperti ini berarti berhasil ya teman-teman ya. Kemudian jadi si PC0 ini terhubung dengan web server dan FTP servernya. Kemudian ya PC dapat mengakses layanan FTP-nya ya tadi ya. Maka coba kita lakukan di PC1 command prompt juga, kita ping 192.168 titik 25. Enter. Tunggu sebentar. Dia sudah reply ya teman-teman. Tunggu sebentar. Itu artinya sudah. Kemudian lagi ping lagi. Sudah ya, lanjut. Selanjutnya kita ping lagi. Seharusnya tadi yang 10 dulu ya, tapi tidak apa-apa. Kita 5 dulu, kemudian yang 10. Ping 192.168.20.10. Enter. Sudah teman-teman ya. Sebenarnya saya terbalik tapi sama saja. Selanjutnya dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Jadi kita hubungkan gitu dengan web servernya. Coba di PC0 dulu, kita pergi ke desktop, kemudian web server. Tunggu sebentar sampai dia muncul. Pencet. Nah, udah muncul, kita masukkan URL-nya itu alamat IP address yang mau dihubungkan. Baik, kita masukkan 192.168.20.5. Welcome to. Berarti berhasil ya teman-teman. Selanjutnya pada PC
tuh ya, coba ya. Artinya itu yang tadi tuh VC0 itu dapat terhubung ya teman-teman dengan web dan FTP servernya. Seperti itu. Coba yang bawah kita PC2 web server, kemudian tunggu dulu. Nah, masukkan 168.20.5 go. Welcome, berhasil ya teman-teman. Baik, jika sudah, artinya yang kita praktikkan ini berhasil ya. Kemudian kita lihat lagi buku panduan ya. Ini kan sudah tadi sesuai buku panduan. Coba pada FTP servernya tuh kita lakukan nih. Pergi ke FTP service, kemudian ini. Di sini ada username, ada password. Nah, username di sini ada siswa 1 dan passwordnya ada UT. Nah, kita diminta untuk mengkonfigurasikan ya berarti ya, menghubungkan berarti. Jadi kita pergi ke PC1, kemudian kita ketikkan FTP, kemudian IP-nya 192.168.20.10, enter. Nah, muncul ya username tadi siswa 1, enter. Passwordnya adalah UT, enter. Nah, berarti dia sudah muncul ya teman-teman ya, berhasil. Kemudian setelah itu kita lanjut di PC yang lainnya. Ini kan PC1 udah nih. Selanjutnya kita lakukan juga. Nah, tapi kita dilihat terus nih, benar atau tidak tadi yang kita lakukan. Nah, betul. Tapi di sini langsung saja tahap konfigurasi skenario akan digunakan pada praktik pemasangan. Nah, terdapat berikut. Semua PC yang terdapat di jaringan 9.168.30 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan di FTP 20.5. Maksudnya jadi semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan FTP di 192 yang 20.20 maksudnya. Maka maksudnya gimana? Jadi PC 0, PC 1 dan PC yang lain itu dapat terhubung dengan layanan HTTP yang ada di server dan layanan FTP juga gitu tuh, tapi nggak dapat melakukan protokol ICMP atau ping. Yang B, PC yang beralamat di alamat 10.8 dan 10.7 dapat mengakses layanan FTP di 20.10 dan layanan HTTP di 20.5 dan juga dapat melakukan ping pada kedua server. Nah, PC yang lain itu yang terdapat di 10.10 itu cuma dapat melakukan ping doang, jadi nggak bisa mengakses layanan di HTTP dan FTP di server dan di FTP-nya itu, seperti itu. Untuk 10.6 itu yang ini ya PC-nya sesuai dengan panduan tadi, di mana
Untuk lebih memperjelas skenario ini, kita dapat memperhatikan tabel berikut. Yang ini tadi sudah ya. Lanjut pada tabel status konektivitas layanan setelah terpasang firewall. Di sini ada sumber IP-nya ya, dengan tujuannya. Ada pada sumber IP 192.168.30.5 dengan tujuan itu IP 20.5 dan 20.10. Pingnya itu tidak bisa ya untuk mengeping, dan tapi dia bisa yang 20.10 bisa mengakses FTP, dan pada 20.5 bisa mengakses HTTP. Selain itu dia tidak bisa. Kemudian yang kedua juga yang kita bisa lihat di situ ya tabelnya. Kita lakukan konfigurasi saja pada router 2. Baik, taruh di sini. Kemudian kita buka router 2 ya, kita pinggirin dulu. Kita pinggirin dulu ininya. Kemudian langsung saja kita lakukan konfigurasi ya teman-teman. Kita buka router 2 CLI, enter. Enter, kemudian udah enable, enter. Kemudian configure terminal, enter. Nah, lanjut kita masukkan ini ya, access list. Kita masukkan ya, semuanya sesuai dengan yang ada di buku panduannya ya. Selanjutnya kita akan pasangkan rule tersebut di interface, tapi kita tidak menggunakan interface tapi menggunakan kabel Ethernet 0/0/0. Langsung saja yang tadi konfigurasikan, kita pasangkan routernya di config CLI, langsung pinggirkan dulu. Langsung saja interface
enter, kemudian add interface, add h 0 0 0, enter. Iya 000 kita ya. Kemudian masukkan IP access group, IP access group ya. IP access group 100 in, enter. Berhasil ya teman-teman. Kemudian setelah ini kita baca lagi panduannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap uji coba. Nah, pada tahap uji coba ini saya telah membuat tabel sesuai yang ada di contoh. Langsung saja kita lakukan pengujian ini pada FTP server, yaitu di bagian desktop, command prompt kita masukkan, kita quit dulu, exit, lanjut. Ini tidak memanggil passwordnya. Terus kita lakukan pengujian dulu ya. Setelah itu masukkan Senin siswa 1, enter, UT, enter, sip. Ketika dia memanggil FTP dia bisa ya teman-teman. Jadi langsung saja kita di sini checklist. Nah, bisa, terus bisa juga, kemudian tidak bisa. Terus ya, baik. Lanjut, kita pastikan dulu ya ininya. Kita buka PC3, kemudian command prompt, masukkan pin 192.168 2010, pingin request time. Jadi dia tadi tidak bisa ini ya teman-teman. Kemudian pada web servernya dia bisa atau tidak, kita tes lagi. Oke, tunggu dulu sebentar. Masukkan URL-nya 192.168.20.168.
5 go, apakah dia welcome atau tidak. Sepertinya dia tidak bisa ya teman-teman, tidak terkonfigurasi, tapi tidak apa-apa. Baik, pada FTP servernya kita coba panggil juga. Enter FTP 192.168.20.10. Nah, masukkan username-nya, dia connect berarti ya teman-teman. Username 1, enter, passwordnya UT, enter. Nah, sip. Berarti dia berhasil lah teman-teman pada bagian ini ya. Nah, kita checklist dan silang bagian yang bisa dan tidak bisa di sini ya. Tidak bisa, ini bisa. Ini X, ini tidak bisa ya, tadi ini tidak bisa, ini bisa, ini tidak bisa, ini juga tidak bisa. Nah, pada PC yang IP-nya 10.7 itu yang ini terakhir ya teman-teman. Kita coba konfigurasikan pada CMD, langsung ping 92.168. Kita tunggu dulu sebentar. Apakah dia reply atau tidak? Sepertinya dia tidak bisa. Kemudian pada web servernya, oh ya, pada VTP servernya, apakah dia bisa panggil excuse quit, kemudian FTP 192.168.10.20.10. Username 1, enter, UT, enter. Nah, dia bisa ya teman-teman. Coba kita lakukan lagi pengujian di web server PS4 nya. Nah, kita tunggu dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masukkan ya di sini 192 ya. Titik 168.25. Sepertinya tidak bisa ini ya, sepertinya ini tidak bisa mengkonfigurasi, tapi tidak apa-apa teman-teman, yang penting kita sudah mencobanya ya. Jadi di tabel pengujiannya kita X-kan saja, kita silang. Baik, sudah semua ya teman-teman, kita uji, tinggal isi tabel tadi. Kenapa nggak bisa dibuka?
apakah coba kita lihat dulu. Memang mungkin ada kesalahan di routernya tadi ya teman-teman, proses routingnya tadi, tapi tidak apa-apa. Berarti dia tidak bisa ya. Ini hasil pengujian konfigurasi saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman berbeda ketika mengujinya masing-masing. Jadi ini hasil pengujian dari saya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf, banyak kurangnya, dan juga terima kasih saya ucapkan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.